Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal mengupdate market cryptocurrency dan salah satunya adalah Bitgert. Dimana sekarang ini ada beberapa informasi terbaru mengenai koin Bitgert, guys. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak menserajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk saat ini kita buka langsung di CoinMarketCap melihat market cryptocurrency yang saat ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja atau sedang mengalami penurunan. Di sini kita bisa menyaksikan bahwa untuk market cap secara global yang mengenai industri cryptocurrency per hari ini mengalami penurunan 0,50%. Dan di sini pun mengenai kapitalisasi pasar ataupun market cap cryptocurrency secara global hari ini tuh di 1,1 triliun US dollars. Dan mengenai volume selama 24 jam terakhir hanya di 35,9 miliar US dollars. Atau di sini kita menggunakan pembulatan sekitar 36 miliar US dollars. Nah, di sini kalian bisa melihat ya untuk kondisi market cryptocurrency saat ini lebih cenderung beberapa altcoin itu mengalami penurunan. Walaupun Bitcoin sendiri per hari ini mengalami kenaikan 0,03% ya, dan harganya sudah di bawah 28 ribuan US dollars, atau lebih tepatnya sekarang itu harga Bitcoin di 27.323 US dollars. Di sini ada Ethereum mengalami penurunan 1,28%, ada juga BNB, XRP, dan beberapa altcoin pun lebih cenderung mengalami penurunan dibandingkan sebagian altcoin yang saat ini mengalami kenaikan. Dan begitu pun dengan koin Bitgert, guys, ternyata per hari ini dia mengalami penurunan di 5%-an. Wow, ini sangat lumayan juga gitu ya penurunan dari harga koin Bitgert. Dan di sini pun banyak sekali nih orang-orang yang mempertanyakan kira-kira bagaimana nih untuk koin Bitgert ya mengenai perkembangannya di masa depan. Untuk gue sendiri, walaupun beberapa orang agak sedikit turun dari tingkat kepercayaannya untuk menahan dari koin Bitgert, tetapi untuk gue masih tetap yakin dan juga optimis bahwa koin Bitgert suatu saat bisa memberikan suatu keuntungan bagi investornya ataupun holdersnya. Karena fakta yang telah membuktikan ya beberapa perkembangan dari koin Bitgert guys ini terkait project, dan itu selalu dijalankan dengan apa yang telah dijanjikan oleh tim dan juga developers koin Bitgert guys. Dan sebetulnya pembahasan kali ini bukan hanya pure untuk koin Bitgert guys saja ya, termasuk dari salah satu bursa nomor 2 terbesar dunia yang berbasis di Amerika yaitu Coinbase. Katanya sekarang bakalan menuntut terhadap Securities Exchange of Commission ataupun SEC terkait dari segi regulasi industri cryptocurrency. Nah, jadi itu pun akan menjadi suatu pembahasan kita kali ini juga ya. Dan terutama kita yang akan lebih fokus untuk pembahasan kali ini adalah mengenai koin Bitgert price-nya. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama terlebih dahulu di sini yang telah diupdate oleh MediaWatcher.guru ya, ada salah satu bursa nomor 2 dunia yaitu Coinbase yang menuntut SEC mencari kejelasan peraturan untuk cryptocurrency. Oke, jadi dengan adanya sebuah informasi seperti mungkin ini pun ada kaitannya juga gitu ya dengan market cryptocurrency yang saat ini lebih cenderung mengalami penurunan. Karena kenapa di sini Coinbase alih-alih bakal menuntut terhadap SEC gitu ya? Karena sebelumnya SEC itu selalu mengobrak-abrik ataupun selalu ikut campur gitu ya terkait sektor industri cryptocurrency. Yang pertama mengenai regulasinya gitu, kira-kira seperti apa. Walaupun ada salah seorang yaitu Warren Davidson yang telah speak up ataupun mengungkapkan bahwa SEC sebetulnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan sektor industri cryptocurrency. Jadi itu bukan ranahnya mereka ya, tetapi di sini kenapa Coinbase kok menuntut SEC? Ya mungkin dari pihak Coinbase sendiri dia meminta pertanggungjawaban lah ya intinya terhadap pihak SEC, karena sebelumnya selalu mengobrak-abrik terhadap sektor industri cryptocurrency dan juga terkait bursa Coinbase-nya juga itu sendiri ya. Jadi memang Coinbase pun telah mendapatkan suatu tuntutan dari pihak SEC, dan sekarang ternyata ketua SEC yang bernama Gary Gensler telah berhasil dilengsarkan. Nah, inilah dampaknya dan juga akibatnya kenapa Coinbase akan menuntut terhadap pihak SEC. Dan selain itu, di sini juga peraturan yang tidak pasti telah menjadi sorotan pasar cryptocurrency di Amerika Serikat. Dan sentimen ini bahkan telah mendorong beberapa orang ke luar negeri. Pengawasan yang ketat dari Securities Exchange on Commission ya, secara khusus telah membawa tekanan besar ke pasar. Betul banget ya. Jadi menurut gua dengan adanya sebuah informasi seperti ini, inilah salah satu dampak gitu ya terhadap market yang saat ini sedang mengalami penurunan. Walaupun bukan hanya saat ini saja, terhitung dari beberapa hari yang lalu ya, memang market cryptocurrency agak kurang baik lah dari segi kinerjanya. Bukan hanya beberapa altcoin saja, tetapi semua altcoin memang lebih cenderung mengalami penurunan dari beberapa hari yang lalu. Dan tepatnya pada hari Senin malam ya, Coinbase mengajukan gugatan terhadap SEC meminta agar pengadilan memerintahkan organisasi tersebut untuk menjawab permintaannya untuk kejelasan lebih lanjut seputar undang-undang cryptocurrency. Nah, jadi intinya dari pihak Coinbase sendiri yang meminta kejelasan lah terhadap pihak SEC kira-kira akan dibawa kemana nih untuk regulasi cryptocurrency. Apakah akan SEC yang memegang dari segi regulasi untuk sektor kripto, atau mungkin ada pihak lain gitu ya. Tapi sampai dengan saat ini belum ada jawaban sama sekali.
Intinya kita tinggal tunggu aja nih mengenai jawaban yang sedang ditindaklanjuti ya, adanya sebuah Coinbase menuntut terhadap pihak SEC. Apakah nanti kripto akan di bawah naungannya SEC atau mungkin ada pihak yang lain yang bakal meregulasi dari industri cryptocurrency. Dan sekarang kita bahas mengenai koin Bitgert, Bryce. Di sini ada salah satu media yang telah mengupdate mengenai berita koin Bitgert. Wow, ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi di sini Bitgert, Bryce memperkenalkan pesaing amanah ke SafeMoon dan juga Shiba Inu. Oke, mungkin dengan adanya sebuah artikel seperti ini menurut gua sendiri ya, karena SafeMoon sebelumnya pernah bersinar. Apalagi token Shiba Inu, salah satu token meme terbesar dunia nomor 2 ya. Ini pun pernah bersinar gitu ya. Apakah selanjutnya yang akan bersinar itu koin Bitgert atau mungkin ini akan memperkenalkan ya persaingan dari beberapa project terutama untuk SafeMoon dan juga Shiba Inu. Ini sangat-sangat positif sekali gitu ya untuk informasi koin Bitgert, Bryce. Walaupun di sini ada kaitannya juga dengan SafeMoon dan Shiba Inu ya. Intinya apakah gitu Bitgert bakalan menjadi the next-nya SafeMoon dan juga Shiba Inu atau tidak? Oke, jadi di sini mengenai perkembangan dari koin Bitgert, Bryce, saat pasar cryptocurrency terus berkembang, pemain baru bermunculan setiap hari. Di antara para pemain ini adalah Bitgert, mata uang kripto yang semakin populer belakangan ini. Benar banget gitu ya, untuk koin Bitgert memang sangat-sangat populer, walaupun memang dari sebagian holders lebih banyak gitu yang merasa kecewa dan juga meninggalkan dari project koin Bitgert, Bryce. Dan itu tergantung dari mereka, yaitu keputusannya masing-masing gitu, apakah dari beberapa investor akan tetap bertahan atau akan meninggalkan project tersebut. Namun untuk gue sendiri, dengan adanya beberapa perkembangan dari koin Bitgert, gue masih akan tetap bertahan dan gue masih memiliki tingkat optimis gue gitu ya, bahwa koin Bitgert suatu saat bakal memberikan suatu keuntungan untuk para holders dan juga investornya. Walaupun sebagian banyak orang sekarang sedang menyebarkan berita-berita negatif mengenai koin Bitgert, Bryce. Dan di sini untuk Bitgert ya, terkait projectnya yang baru dengan latar belakang yang solid. Nah, jadi di sini pun dari tim di balik koin Bitgert katanya sangat-sangat solid sekali gitu ya mengenai backgroundnya. Dan selain itu Bitgert, Bryce adalah mata uang digital yang menjanjikan untuk menjadi lebih baik dari para pesaingnya. Dan tampaknya memenuhi janjinya. Salah satu alasan mengapa Bitgert dapat dipercaya adalah karena telah memenuhi janji yang disebutkan di peta jalannya. Nah, jadi di sini sebetulnya dari beberapa investor harus bisa menyimpulkan gitu ya, dari tim dan juga developers koin Bitgert, apa yang telah disampaikan, apa yang telah dituliskan di dalam roadmap ataupun peta jalan, itu semuanya telah direalisasikan gitu ya, bukan hanya sekedar omong kosong aja. Walaupun memang hanya sebagian project aja yang sekarang sedang di-keep terlebih dahulu ataupun agak sedikit ditunda ya, bukan berarti itu ditinggalkan. Yang pertama mengenai Startup Studio ataupun BSS, Bitgert Startup Studio, yang mengenai perkembangan dari ekosistem koin Bitgert, sebetulnya itu bukan ditinggalkan, tetapi itu sedang ditahan terlebih dahulu ya. Karena memang dia sedang berfokus terhadap project yang lain, terutama mengenai EV dan juga Qbryce. Itulah yang sekarang sedang ditingkatkan oleh tim dan juga developersnya si koin Bitgert, Bryce. Nah, jadi dengan atas dasar seperti itulah alasan beberapa investor mulai meninggalkan. Katanya dari tim koin Bitgert dan juga developersnya ini tidak komitmen. Sebetulnya itu sangat komitmen sekali ya, hanya saja sekarang agak sedikit ditunda terlebih dahulu. Dan selain itu tim di belakang Bitgert telah bekerja keras untuk memperluas ekosistem dan mereka berhasil melakukannya. Setiap hari semakin banyak orang yang mulai menggunakan Bitgert, Bryce, dan ini merupakan indikasi yang jelas bahwa cryptocurrency akan tetap ada. Yaps, benar banget nih. Jadi di sini kesimpulan yang sangat-sangat tertuju sekali gitu ya, dan sangat logik banget menurut gua. Jadi tim di belakang koin Bitgert telah bekerja keras tentu ya, karena dia selalu menjalankan apa yang telah diupdate setiap harinya gitu mengenai perkembangan kemitraan, itu yang selalu diupdate. Dan sekarang bahkan dia sedang berfokus terhadap Bitgert Ventures gitu ya, itu pun akan tetap dijalankan. Jadi di sini yang jelas ya, ini adalah salah satu indikasi. Artinya ketika indikasi bahwa cryptocurrency ini akan tetap ada ya. Jadi koin Bitgert ini tidak akan pernah punah. Karena menurut tim di balik koin Bitgert, Bryce, dia telah mengklaim koin Bitgert ini akan tetap ada bahkan sampai ratusan tahun. Ya, itu kalau tidak salah pernah disampaikan sekitar tahun 2022-an gitu ya. Itu kalau gua tidak salah, gua pernah mendengar seperti itu di Twitter resminya si koin Bitgert, Bryce. Walaupun sekarang udah tertimbun dengan beberapa updatean dan gua pun agak sedikit malas juga untuk harus mencari-carinya gitu ya. Intinya tim dan juga developers koin Bitgert pernah mengungkapkan bahwa koin Bitgert ini bakalan berumur sampai ratusan tahun. Jadi kita tidak terlalu ketar-ketir juga gitu ya, apakah koin Bitgert bakalan scam atau mungkin rug pull. Walaupun masih banyak sebagian orang yang mengatakan koin Bitgert suatu saat bakalan rug pull dan juga scam. Tetapi menurut gua sendiri ini tidak akan terjadi, karena dari segi utilitas dan juga use case koin Bitgert ini selalu bertumbuh ya. Jadi nggak mungkin lah untuk koin Bitgert ini bakalan scam ataupun rug pull. Tetapi sekali lagi tetap dior buat kalian juga ya, apakah kalian akan tetap bertahan atau akan meninggalkan koin Bitgert, Bryce. Dan di sini untuk Bitgert mampu mencapai ini karena komitmennya terhadap para penggunanya yang terbukti dari janji-janji yang telah disampaikannya.
Tidak seperti beberapa koin meme, BitGet Bryce memiliki peta jalan yang jelas yang menguraikan rencananya untuk masa depan. Dan tim di belakang koin BitGet telah bekerja tanpa lelah untuk memastikan bahwa mata uang kripto ini berkelanjutan dalam jangka panjang. Ini adalah sesuatu yang belum dapat dilakukan oleh pesaing. Yes. Jadi di sini pun ada salah satu fakta kembali gitu ya, dibandingkan dengan beberapa token meme yang lain yang belum tentu umurnya itu bisa sampai 4 sampai 5 tahun, apalagi puluhan tahun, ratusan tahun ya. Jadi itulah yang pernah disampaikan oleh developers koin BitGet. Intinya koin BitGet ini akan berumur panjang. Jadi untuk kita bisa ngehold dari koin BitGet dan masih menaruh harapan di dalam koin BitGet Bryce ini, masih ada suatu kemungkinan untuk investor dan juga holdersnya bakal mendapatkan suatu keuntungan di masa depan. Walaupun memang dalam waktu singkat dan juga waktu dekat ini kita belum bisa menikmati hasil dari investasi kita di koin BitGet, tetapi untuk jangka panjang koin BitGet mungkin bisa memberikan suatu keuntungan ya, karena di sini koin BitGet itu bisa kita hold untuk kisaran waktu 4 sampai dengan 5 tahun. Sedangkan umur dari koin BitGet ini belum terlalu lama ya, masih sekitaran di bawah 2 tahunan. Nah, jadi untuk mencapai ke 5 tahun gua rasa itu akan mendapatkan suatu keuntungan lah ya untuk beberapa investor dan juga holdersnya dari koin BitGet Bryce. Dan selain itu mengenai transparansi ya, di sini lebih transparan dan juga lebih terpercaya. Dan tim di belakang koin BitGet terbuka tentang rencananya untuk masa depan dan mereka telah memberikan pembaruan rutin kepada penggunanya. Kesimpulannya, jika Anda mencari cryptocurrency untuk diinvestasikan, BitGet pasti layak dipertimbangkan. Nah, jadi di sini pun dari segi tingkat ketransparanan ya. Jadi memang dari koin BitGet ini selalu diupdate. Yang pertama menggunakan media Twitter. Itu yang selalu diupdate gitu ya. Yang pertama mengenai updatean mingguan ataupun report ya, laporan mingguan itu selalu dijabarkan juga kira-kira pencapaian mingguan ini apa aja yang telah dicapai oleh tim dan juga developersnya koin BitGet Bryce. Dan terlepas mengenai integrasi, kemitraan, pokoknya banyak banget lah selain dari Twitter, dan juga melaporkannya di Telegram grup officialnya si koin BitGet Bryce. Dan bahkan menurut media YouTube Today sendiri ya, jadi mengenai kesimpulan untuk koin BitGet, jika Anda memang mencari cryptocurrency untuk berinvestasi ataupun diinvestasikan, BitGet adalah salah satu project yang layak untuk dipertimbangkan ya. Ini masih dipertimbangkan, bukan berarti apa yang telah disampaikan oleh media YouTube Today kalian langsung buy dari koin BitGet, kalian tahan, kalian beli tanpa melakukan riset secara mandiri, tanpa melakukan dior terlebih dahulu. Itu jelas-jelas salah sekali ya. Jadi jangan hanya termakan FOMO dengan adanya beberapa berita-berita positif, kalian langsung membeli salah satu koin tersebut, kalian hold ya, kalian harap dengan angan-angan yang tinggi, ternyata itu di luar ekspektasi, ujung-ujungnya kalian akan kecewa juga ya. Jadi walaupun adanya sebuah informasi positif seperti ini ya terkait dari project koin BitGet, apabila kalian baru mau terjun atau baru mau membeli, silakan dior terlebih dahulu ya. Karena apapun investasinya itu pasti akan ada yang namanya resiko. Dan untuk informasi selanjutnya, ternyata di sini pun ada sebuah updatean berita besar untuk koin BitGet Bryce. Nah, ini salah satu kenapa gue masih tetap optimis dan juga masih tetap menahan untuk koin BitGet ya, karena sekarang ada perkembangan yang sangat luar biasa sekali dari koin BitGet Bryce. Mengenai berita besar ya, kami sangat senang untuk mengumpulkan bahwa DWF Labs ya, atau DWF Labs telah berkomitmen untuk memberikan dukungan finansial jangka panjang untuk ekspansi dan pengembangan blockchain kami dengan 10 juta USD. Masa depan terlihat lebih cerah dari sebelumnya. Nantikan pembaruan lainnya mengenai koin BitGet Bryce. Wow, jadi ini sangat-sangat besar sekali beritanya. Dimana sekarang ada salah satu venture capital mungkin ya. Ini masuk ke dalam kategori venture capital. Salah satu perusahaan atau mungkin project yang memberikan dana segar terhadap projectnya koin BitGet untuk ekspansi dan juga pengembangan blockchainnya. Dan bahkan dari salah satu project DWF Labs ini, dia telah menggelontorkan dana sebesar 10 juta US dollar. Dan bahkan di sini dia telah mengklaim masa depan akan lebih terlihat lebih cerah dari sebelumnya untuk koin BitGet Bryce. Wah. Ini sangat luar biasa sekali. Kalian bayangkan 10 juta US dollar loh ya. Ini bukan 10 juta rupiah. Jadi dana yang begitu banyak dan juga begitu besar yang telah digelontorkan untuk perkembangan dari projectnya si koin BitGet Bryce. Ini adalah salah satu good news menarik untuk koin BitGet ya. Dan tetapi sekali lagi buat teman-teman tetap dipertimbangkan ya. Apapun informasinya, apapun projectnya, silakan kalian pertimbangkan sebaik mungkin. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean kita kali ini. Yang pertama mengenai Coinbase, salah satu bursa terbesar nomor 2 di dunia yang berbasis di negara Amerika, yang sekarang sedang menuntut terhadap pihak SEC atau meminta pertanggungjawaban terhadap pihak SEC. Kira-kira bagaimana nih mengenai perkembangan dari segi regulasi untuk sektor industri cryptocurrency? Itu belum ada suatu jawaban yang pasti ya. Jadi kita masih menantikan untuk informasi selanjutnya kira-kira seperti apa. Dan untuk mengenai koin BitGet Bryce dari segi perkembangan dan juga dari beberapa informasi yang lainnya sangat-sangat luar biasa sekali. Dan pastinya menurut gue sendiri untuk koin BitGet pasti akan berumur panjang ya. Untuk kalian bisa menahan sampai dengan 5 tahun untuk minimum itu sangat-sangat relevan sekali.
sekali untuk bisa kalian tetap bertahan, dan mungkin kalian pun akan mendapatkan suatu keuntungan ketika memang kalian masih bisa tetap bertahan untuk menahan dari koin Bigger Buys. Karena di sini ya, untuk beberapa investor apapun proyeknya, intinya kalian harus menikmati apapun prosesnya. Walaupun dari segi proses itu dibagi dua, yang pertama proses itu ada yang cepat, dan untuk yang kedua proses itu ada yang lambat ya. Semoga saja untuk koin Bigger ini prosesnya bisa cepat ya, sehingga kita bisa mendapatkan suatu keuntungan dari koin Bigger Buys di masa depan. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye bye.